Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 2 dengan pertanyaan, secara umum, umat Islam itu dalam memahami ajaran agamanya ada yang bersifat moderat, puritan, dan juga liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Nah, perbedaan cara umat Islam memahami ajaran agamanya memang tidak bisa dihindari meskipun sumber utamanya itu sama-sama ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara latar belakang sosial dan juga budaya, lalu pendidikan dan juga pengalaman sejarah. Nah, dan juga karena menafsirkan teks agama. Nah, oleh karena itu, dalam praktiknya, pemahaman umat Islam ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kecenderungan besar, yaitu kelompok moderat, puritan, dan juga liberal. Nah, kelompok moderat ini adalah mereka yang memahami Islam secara seimbang antara teks dan juga konteks. Nah, kelompok ini mencoba memadukan nilai-nilai tradisional Islam dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya. Nah, mereka ini terbuka terhadap dialog, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Nah, contoh kelompok moderat di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama yang mampu menyelaraskan ajaran Islam dengan budaya lokal, serta Muhammadiyah yang moderat dalam cara berpikir. Meskipun memiliki orientasi permurnian ajaran ya. Nah, kelompok Puritan memiliki kecenderungan untuk memahami Islam secara tekstual dan juga secara ketat. Nah, mereka ini berusaha untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni seperti di masa Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Nah, dalam praktiknya, kelompok ini sering menolak inovasi atau bid'ah ya, yang sering kita kenal, yaitu bid'ah dalam agama, dan juga kurang menerima tradisi lokal yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran ataupun juga hadis. Nah, contoh dari kelompok Puritan ini adalah Salafi atau Wahabi yang lebih banyak berkembang di Timur Tengah, dan sebagian kelompok dakwah yang berfokus pada amalan lahiriah seperti tata cara berpakaian dan juga ibadah sesuai generasi awal Islam. Nah, sementara itu kelompok liberal itu memahami Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan juga kritis. Nah, mereka ini lebih menekankan pada akal, kebebasan berpikir, dan juga relevansi nilai-nilai Islam dengan isu-isu modern seperti demokrasi, lalu hak asasi manusia, dan juga kesetaraan gender. Nah, kelompok ini seringkali mengkaji ulang penafsiran-penafsiran lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan konteks zaman sekarang. Contohnya adalah Jaringan Islam Liberal atau JIL di Indonesia, serta pemikiran-pemikiran Muslim seperti Fadlur Rahman, lalu Aminah Wadud, dan Abdullah An-Naim. Nah, perbedaan ketiga kelompok tersebut itu muncul karena masing-masing memiliki metode penafsiran yang berbeda terhadap teks Al-Quran dan juga hadis. Ada yang menafsirkan secara harfiah, lalu juga ada pula yang menafsirkan makna secara kontekstual ya di balik teks. Nah, selain itu, faktor sosial, budaya, lalu pendidikan dan sejarah juga sangat mempengaruhi cara seseorang atau suatu kelompok dalam memahami dan juga menjalankan ajaran Islam. Nah, maka meskipun memiliki sumber yang sama, perbedaan cara pandang ini adalah hal yang wajar di dalam Islam ya tentu. Dan selama tetap saling menghormati dan tidak saling menyalahkan, ya kenapa tidak, seperti itu. Mungkin sekian dari saya pada jawaban nomor 3 ini.